Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 336-340. Lindong memasuki unit perawatan intensif dan melihat Lu yang terbaring di tempat tidur dengan masker oksigen. Meletakkan tangannya di tangan Tuan Lu, dia mulai menggunakan teknik pengobatan Tiongkok kuno dan mengamati dengan cermat. Segera dia mengetahui penyakit Tuan Lu, itu sesuai dengan dugaannya. Itu adalah luka tersembunyi yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Kini, seiring bertambahnya usia, masalah mulai bermunculan. Ketika saya masih muda, saya masih bisa menekannya. Namun seiring bertambahnya usia, saya mulai kehilangan kendali. Tapi Tuan Lu belum terlalu tua, jadi dia masih bisa diselamatkan. Saat ini, rata-rata usia manusia bisa mencapai sekitar 90 tahun, dan Song Siming yang begitu sakti dan sering menggunakan medan magnet untuk mengatur tubuhnya, hidup hingga usia 130 tahun. Setelah membaca tentang gejalanya, Lindong mempunyai gambaran yang jelas. Untungnya, bahan obat yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Dengan kekuatan keluarga Lu saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Lindong meletakkan tangan Tuan Lu. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada Lu Chen dan yang lainnya untuk pergi keluar, lalu diam-diam meninggalkan bangsal. Tuan Lu terlalu lemah sekarang, jadi lebih baik jangan mengganggunya. Di koridor, perawat kecil telah kembali ke posnya. Tapi ketika saya melihat Lindong dan yang lainnya keluar, saya masih sedikit senang melihat mereka, terutama Lindong. "Bagaimana kabarmu, Saudara Lin?" Lu Chen bertanya dengan tidak sabar. "Saudara Lindong, bisakah kakekku diselamatkan?" Lu Xiao juga bertanya. "Jangan khawatir, tidak ada masalah. Saya sudah mengetahui penyakit Tuan Lu. Selama kita mengumpulkan bahan obat, kita bisa menyelamatkannya sepenuhnya," kata Lindong. "Bagus sekali. Terima kasih, Saudara Lindong." "Saudara Lin, terima kasih." Liu Chuan masih dalam keadaan linglung saat ini. Dia awalnya mengira beberapa orang ingin masuk menemui Tuan Lu untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya, mereka ingin menyelamatkan Tuan Lu. Apakah ini mungkin? Kondisi Tuan Lu diperiksa sendiri olehnya, dan tidak mungkin menyelamatkannya. Sekarang ini hanyalah sebuah nyawa yang dipertaruhkan. Anda bisa bersendawa kapan saja, Lindong bilang dia bisa diselamatkan. Liu Chuan ingin membalas, ini sama sekali tidak menghormati rumah sakit nomor 1 Jiangcheng. Mereka adalah dokter profesional. Selain itu, Lindong telah meminta rumah sakit pertama untuk menyelamatkan ibu salah satu temannya sebelumnya. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkan Tuan Lu, bagaimana dia bisa datang ke rumah sakit mereka? Ini sungguh tidak masuk akal, namun mengingat perbedaan status antara kedua pihak, saya memutuskan untuk melupakannya. Lagi pula mereka tidak bisa menyelamatkannya. Membiarkan Lindong menyelamatkannya hanya akan membuat Lindong bertanggung jawab. Untuk menghindari keluarga Lu menyalahkan rumah sakit nomor 1 mereka. Kami berteman, sama-sama, Tuan Lu juga telah banyak membantu saya. Saya akan segera menulis beberapa bahan obat untuk Anda. Anda dapat menangkapnya sesegera mungkin. Kondisi Tuan Lu tidak bisa ditunda lagi dan dia perlu dirawat sesegera mungkin, kata Lindong. Oke, kalau begitu cepatlah menulis. Tidak ada pena dan kertas di lokasi. Beberapa orang berjalan menuju meja perawat dan meminta selembar kertas dan pena. Lindong mulai menuliskan bahan obat yang dibutuhkan di kertas. Segera, selembar kertas dengan lebih dari 10 jenis bahan obat ditulis. Lindong menyerahkan kertas itu pada Lu Chen. Lu mengambilnya dan hendak menelepon seseorang untuk meminta pesanan membeli obat. Liu Chuan berkata saat ini, "Tuan Lu, berikan saya daftarnya,
rumah sakit kami juga memiliki departemen medis. Saya akan bertanya apakah ada di sana. Jika tidak, saya akan menelepon rumah sakit dan bertanya. Mengumpulkan semua bahan obat, tidak peduli apakah Tuan Lu dapat diselamatkan atau tidak. Dia seharusnya tidak lagi bertanggung jawab atas rumah sakit nomor 1. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Liu Chuan, tapi kamu harus cepat, keluarga Lu kami bisa selamat dari kesulitan ini dan kami tidak akan melupakanmu. Lu Chen menyerahkan daftar itu kepada Liu Chuan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lu, saya akan segera menyelesaikannya, tunggu sebentar." Liu Chuan berkata dan berlari pergi dengan pesanan di tangan. Kata-kata Lu Chen membuat hatinya yang telah lama tertutup kembali hangat. Liu Chuan baru berusia 50-an dan telah menjadi direktur rumah sakit pertama selama hampir 10 tahun. Ia pernah berkesempatan untuk bergerak, namun karena ia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki latar belakang, ia diambil alih oleh seseorang yang kualifikasinya lebih rendah darinya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Lu, dia pasti bisa naik. Padahal, ia tidak memiliki keinginan akan uang dan wanita cantik. Ia hanya berharap bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi dan melihat pemandangan di atas sebelum pensiun. Kata-kata Lu Chen tidak diragukan lagi memicu harapan yang tak terbatas dalam dirinya. "Mari kita tunggu di lingkunganmu, ngomong-ngomong, ceritakan padaku tentang keluarga Wang dan keluarga Kong." "Oke, Saudara Lin, tolong." Mereka bertiga berjalan beberapa langkah, dan Lindong berbalik untuk melihat perawat kecil yang cantik berkata, "Perawat kecil, terima kasih, selamat tinggal." Perawat kecil itu memandangi sosok Lindong yang pergi dengan tergila-gila. Begitu sempurna, dia sebenarnya memiliki keterampilan medis. Apa yang harus dilakukan? Aku terjatuh. Perawat kecil itu berpikir dengan wajah memerah. 2 jam kemudian, Lindong dan 3 lainnya sedang mengobrol di bangsal. Telepon Lu Chen berdering, dan dia segera mengeluarkannya untuk menjawabnya. Telepon itu dari Liu Chuan. Bahan obat telah dikumpulkan dan dikirim ke rumah sakit pertama. Lu Chen dan Lu Xiao sama-sama sangat senang. 1 jam kemudian, semua bahan obat sudah sampai di rumah sakit nomor 1. Lindong mulai menyiapkan ramuan obat dan kemudian berhasil menyeduhnya. Akhirnya, mereka meminum obat dan pergi ke unit perawatan intensif Lu. Lindong juga memegang 1 set jarum perak di tangannya. Kali ini Tuan Lu tidak hanya perlu minum obat, tetapi juga membutuhkan Lindong menggunakan jarum perak untuk merangsang meridian dan area lukanya guna mempercepat penyerapan obat. Dan sekarang Tuan Lu tidak sadarkan diri lagi. Dia harus diaktifkan dengan jarum perak sebelum dia dapat meminum obatnya. Liu Chuan melepas masker oksigen Tuan Lu. Kemudian Lu Chen melepas baju Tuan Lu. Lindong mulai menyuntik jarumnya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh bagian atas dan dahi ditutupi dengan jarum perak. Seluruh proses berlangsung lebih dari 10 menit, dan saudara laki-laki dan perempuan Lu Chen memperhatikan dengan gugup. Tidak lama setelah disuntik, Lu sadar kembali dan perlahan membuka matanya. "Bangun, bangun, kakek benar-benar sudah bangun," Lu Xiao berteriak penuh semangat dari samping. Meskipun Lu Chen jauh lebih tenang, namun terlihat dari tangannya yang terkepal bahwa ia juga sangat bersemangat. Ketika Lindong melihat Tuan Lu sadar kembali, dia segera berkata, "Cepat berikan obatnya kepada Tuan Lu." Lu Chen segera membawakan obat itu dan memberikannya kepada Tuan Lu untuk diminum. Meskipun Tuan Lu baru saja sadar dan belum mengetahui apa yang terjadi, dia tetap meminum obat yang diberikan oleh cucunya sedikit demi sedikit. Tuan Lu membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk menghabiskan setengah mangkuk obat. "Tuan Lu, tolong berhenti bicara, istirahatlah, rilekskan tubuh Anda, dan biarkan obatnya diserap lebih cepat. Kami akan kembali menemui Anda nanti."
setelah Lindong selesai berbicara, dia meninggalkan bangsal bersama yang lain. Sekarang Tuan Lu baru saja sadar dan perlu istirahat dan tidak berbicara. Dia akan merasa jauh lebih baik setelah obatnya diserap. Meskipun Lu Chen dan Lu Xiao Xiao ingin berbicara dengan kakek, Lindong berkata bahwa kakek perlu istirahat dan bersantai, jadi mereka tidak berani mengganggu kakek. 1 jam kemudian, Lindong merasa waktunya hampir habis. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lu Chen dan saudara perempuannya segera mengikuti di belakang. Ketika Tuan Lu mendengar suara pintu terbuka, dia juga membuka matanya. Lindong melepas jarum perak dari tubuh Tuan Lu dan bertanya, "Tuan Lu, bagaimana perasaan Anda?" "Jauh lebih baik, terima kasih," kata Lindong. Meskipun dia baru sadar belum lama ini, dia masih tahu kalau Lindong lah yang menyelamatkannya. Tak disangka, taruhan yang saya pasang beberapa bulan lalu ternyata tepat. Dan hasilnya dicapai dengan sangat cepat. Tuan Lu juga dipenuhi dengan emosi. "Sama-sama, Tuan Lu, inilah yang harus saya lakukan." Setelah Lindong selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen dan Lu Xiao Xiao dan berkata, "Orang tua itu masih sangat lemah. Jika Anda punya sesuatu untuk mengatakan, tolong bicaralah dengan cepat. Cobalah untuk membiarkan dia istirahat sebanyak mungkin. Minum obat setiap 4 jam, dan dia akan sembuh dalam 3 hari." "Terima kasih." Lu Chen juga berterima kasih padanya. "Mari kita bicara sebentar. Aku keluar dulu." Setelah Lindong selesai berbicara, dia meninggalkan bangsal dan segera mengikuti Lindong. Dia masih linglung sekarang. Lindong benar-benar menyelamatkan Tuan Lu. Sungguh luar biasa, Lu dijatuhi hukuman mati oleh dia dan beberapa ahli serta profesor. Keterampilan yang luar biasa, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya ada orang yang benar-benar bisa menyelamatkan Tuan Lu. 3 hari berikutnya, Lindong hampir selalu tinggal di rumah sakit pertama. Karena Tuan Lu perlu minum obat setiap 4 jam, dia hanya bisa istirahat setelah Tuan Lu menggunakan obatnya. Tuan Lu jelas bisa merasa jauh lebih rileks setiap kali dia meminum obatnya. Kulitnya menjadi lebih baik, dan tubuhnya perlahan pulih. 3 hari kemudian, ketika Lindong memberikan obat kepada Tuan Lu untuk terakhir kalinya, pada dasarnya Tuan Lu telah pulih. Saat ini, Lu Chen juga keluar dari rumah sakit. Setelah kembali ke keluarga Lu, dia mulai mengikuti keinginan Lindong dan mengirimkan undangan ke semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan sebagai persiapan untuk ulang tahun ke-10 Tuan Lu. Pemulihan dan kepulangan Tuan Lu juga memungkinkan keluarga Lu, yang akan hancur, untuk mendapatkan kembali stabilitas untuk saat ini. Namun selama keluarga Wang dan keluarga Kong terus mengawasi, keluarga Lu akan merasa bahwa keluarga Lu cepat atau lambat akan hancur. Bagaimanapun, musuh kali ini terlalu kuat. Tidak ada kekuatan di seluruh provinsi Jiangnan yang dapat menghentikan mereka. Bahkan kepala provinsi Jiangnan, Fang Zhengguo pun tidak. Ketika Lu Chen mengirimkan undangan, dia juga mengungkapkan berita sesuai dengan keinginan Lindong. Artinya, kali ini, ulang tahun ke-10 Tuan Lu akan membentuk aliansi dengan kekuatan besar yang berpartisipasi untuk membahas bagaimana melawan keluarga Wang dan keluarga Kong. Jika semua orang tidak bersatu untuk melawan, giliran kekuatan lain setelah keluarga Lu, mereka akan digerogoti satu persatu tanpa kemampuan perlawanan sedikitpun. Hanya dengan menyatukan semua orang barulah mungkin untuk mengekang perkembangan keluarga Wang dan keluarga Kong. Jika tidak, seluruh provinsi Jiangnan akan segera diberi nama Kong. Keluarga Lu adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng, bahkan di provinsi Jiangnan. Meskipun seiring bertambahnya usia Tuan Lu, tidak ada penerus pada generasi kedua keluarga Lu, dan seluruh keluarga Lu mulai mengalami kemunduran. Namun sebelum Tuan Lu meninggal,
keluarga Lu masih memiliki efek jera. Pasukan yang menerima undangan tersebut pun menyambut positif dan menyatakan kesediaannya untuk hadir. Kekuatan utama di Provinsi Jiangnan sekarang sedang mengawasi api dari jauh. Keluarga Wang menemukan pendukung kuat dan mulai menimbulkan masalah di Jiangcheng. Selama keluarga Wang menguasai Jiangcheng, perang akan segera menyebar ke seluruh Provinsi Jiangnan. Saat ini, sejumlah besar sekte dan keluarga tersembunyi mulai bergabung dengan dunia. Setiap orang berada dalam situasi putus asa dan harus bersatu untuk melawan keluarga dan sekte tersembunyi tersebut. Setelah Lindong menyembuhkan Lu, dia kembali ke rumah internasional Jiangnan. Dia sangat lelah selama 3 hari terakhir dan perlu istirahat yang baik. Tidak ada yang bisa dia lakukan selanjutnya, dia hanya perlu menunggu. Dia tidak perlu menyiapkan apapun, tunggu saja sampai ulang tahun Tuan Lu dan langsung datang. Hanya keluarga kecil Kong, bagaimana dengan yang teratas dalam daftar naga? Itu hanya karakter seperti sampah. Dengan dia sebagai penjaga tingkat dewa, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa sering dia datang. Setelah beristirahat selama 2 hari dan memulihkan diri, Lindong siap meninggalkan rumah internasional Jiangnan dan berbicara dengan Fang Zhenguo, Gubernur Provinsi Jiangnan. Keluarga Kong, keluarga yang tertutup, ingin mengendalikan Jiangcheng dan bahkan seluruh Provinsi Jiangnan. Apakah dia, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan, tidak peduli tentang apapun? Jadi apa gunanya menjadikan dia sebagai panglima tertinggi? Ini adalah wilayah Tiongkok, terlepas dari apakah itu keluarga tersembunyi atau sekte tersembunyi. Saya harus memegang naga di tangan saya dan harimau di tangan saya. Fang Zhenguo tidak peduli, dia, Lindong, akan mengurusnya. Mengemudi Bugatti Veyron yang telah diparkir selama 2 atau 3 bulan, Lindong meninggalkan Jiangnan International Mansion. Bawa mobil Anda ke tempat cuci mobil terdekat. Hal itu langsung menimbulkan sensasi di tempat cuci mobil. Mobil ini memang memiliki profil tinggi. Dengan kepribadian Lindong saat ini, dia sebenarnya tidak suka mengendarai mobil seperti itu. Dia lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri. Bagaimanapun, statusnya cukup tinggi, dan juga perlahan melepaskan diri dari status Nouveau Riche. Dalam masyarakat saat ini, orang-orang yang benar-benar berkuasa seringkali bersikap rendah hati. Setelah mencuci mobil, Lindong meninggalkan tempat cuci mobil dengan tatapan iri dari karyawan tempat cuci mobil. Segera, Lindong tiba di aula kepala suku. Fang Zhenguo biasanya bekerja di sini. Memasuki gerbang aula Direktur Jenderal, penjaga tidak berani menghentikan mobil tersebut. Saya sangat takut ada tuan muda yang mengendarainya ke sini. Akan lebih baik jika Anda bertemu seseorang dengan temperamen yang lebih baik. Jika Anda bertemu seseorang yang pemarah dan dimarahi karena masalah sepele, Anda mungkin akan kehilangan pekerjaan. Kami tiba di aula ketua tanpa halangan apapun dan memarkir mobil. Lindong memarkir mobil dan memasuki gedung manajer umum. Begitu saya masuk, seorang pemuda yang duduk di depan pintu gedung datang untuk bertanya. Siapa yang Anda cari, Tuan? Saya mencari Fang Zhenguo. Fang, Direktur Fang? Pihak lain bertanya dengan ragu-ragu. Ya, siapa kamu? Saya temannya. Mohon tunggu sebentar. Pemuda itu berjalan kembali ke tempat tugas dan menelepon. Sekretaris Chen, seseorang ingin bertemu Tuan Fang. Oke, saya mengerti. Selamat tinggal, Sekretaris Chen. Maaf, Tuan Fang sedang rapat sekarang. Siapa nama Anda? Saya akan mendaftarkannya untuk Anda, lalu tinggalkan nomor telepon Anda, dan buatlah janji. Saya akan menelepon Anda. Lindong mengerutkan kening dan bertanya, Fang Zhenguo berada di lantai berapa? Tuan, Direktur Fang sedang rapat sekarang, jadi tidak nyaman bertemu dengan Anda. Tolong jangan mempermalukan saya.
berjalan ke atas dengan seluruh energinya. "Tuan, Tuan, mohon tetap di sini." Pemuda itu segera mengikuti. Lindong mengabaikannya. Setelah kekuatan mentalnya diaktifkan sepenuhnya, dia menemukan aura milik seorang master di daftar naga. Seharusnya itu adalah Fang Zhengguo. Terakhir kali dia berada di Sucheng, dia bertemu Fang Zhengguo. Setelah sampai di lantai 2, Lindong langsung menuju kantor Fang Zhengguo. Pemuda itu mengikuti Lindong. Sesampainya di depan pintu kantor Fang Zhengguo, Lindong membuka pintu dan masuk. Setelah memasuki rumah, hal pertama yang saya lihat adalah seorang pria Sri Lanka berusia 30-an berkacamata. Sekretaris Chen, pria ini berkata dia adalah teman Direktur Fang dan dia harus datang. Saya tidak bisa menghentikannya. "Kamu turun dulu," kata Sekretaris Chen. "Oke, Sekretaris Chen." Setelah pemuda itu mengatakan itu, dia berbalik dan keluar, lalu menutup pintu dengan lembut. "Siapa kamu? Siapa namamu? Apa yang kamu inginkan dari Tuan Fang?" Sekretaris Chen berkata kepada Lindong. Lindong tidak menjawab, dan langsung berteriak ke dalam ruangan di dalam, "Fang Zhengguo, keluarlah menemuiku." "Kamu sangat lancang." Sekretaris Chen berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah Lindong. "Oh, apakah aku lancang atau kamu?" Lindong berkata tanpa ekspresi. "Kamu," Sekretaris Chen hendak mengatakan sesuatu. Klik, pintu kantor Fang Zhengguo terbuka. Sekretaris Chen dengan cepat berbalik dan melihat Fang Zhengguo telah keluar, dan berkata dengan cepat, "Ketua, orang ini tiba-tiba masuk. Saya akan memanggil seseorang untuk menangkapnya." "Kamu bajingan, Tuan Lin ada di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya?" Fang Zhengguo mengutuk Sekretaris Chen. Kemudian dia berkata dengan hormat kepada Lindong, "Maaf, Tuan Lin, jika Anda ingin bertemu saya, telepon saja saya. Mengapa Anda sendiri yang pergi ke sana?" Meskipun dia adalah gubernur Provinsi Jiangnan, dia selalu menepati janjinya di Provinsi Jiangnan. Namun menghadapi pemuda di depannya, dia benar-benar tidak berani bersikap tidak sopan. Anggota ke-11 Parlemen Tiongkok, status seperti ini sudah menjadi milik sekelompok kecil orang-orang terkemuka di Tiongkok. Dan dia hanya seorang kepala daerah tingkat provinsi. Di antara 10 kepala daerah tingkat provinsi di Tiongkok, dia selalu berada di belakang. Dibandingkan dengan anggota parlemen Tiongkok seperti Lindong, perbedaan statusnya sebesar awan dan lumpur, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Sederhananya, Lindong ingin menghadapinya, itu hanya masalah kata-kata, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. "Fang Zhengguo, ada yang ingin kutanyakan padamu, bolehkah aku memberitahumu di sini?" tanya Lindong. "Tuan Lin, silakan masuk." Xiao Chen, keluar dan jaga pintunya, jangan biarkan siapapun masuk. "Ya, Ketua." Sekretaris Chen keluar dengan bingung, menutup pintu, dan berdiri di pintu. Dia masih belum sadar kembali, apa identitas pemuda yang tampak berusia 20-an ini. Tadi sangka bahwa Fang Zhengguo, Panglima tertinggi Provinsi Jiangnan yang selalu bebas pilih-pilih, sangat menghormatinya. Itu hanya menyegarkan pandangannya terhadap kehidupan. Dia telah mengikuti Fang Zhengguo selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat Fang Zhengguo berbicara dengan pria muda seperti ini. Ini harus menjadi hubungan yang mengarah langsung ke puncak untuk memungkinkan Fang Zhengguo melakukan ini. Setelah memikirkan poin kuncinya, dia merasakan rasa takut di hatinya. Keringat mulai keluar di dahinya. Saya baru saja memarahi tuan muda ini. Akankah Kongres Pendiri memecat dirinya sendiri? Tolong jangan, tolong jangan. Dia berasal dari keluarga kecil, tetapi sejak dia menjadi sekretaris Fang Zhengguo, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai puncaknya dan langsung menjadi orang kaya baru di seluruh provinsi Jiangnan.
Pejabat keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Jiangnan ingin bersikap sopan padanya. Ini adalah peristiwa besar untuk menghormati nenek moyang kita. Sekarang ketika dia pulang, ambang pintu rumahnya akan dirobohkan. Banyak orang datang untuk membangun hubungan dan memberikan hadiah. Suatu ketika dia diusir oleh Fang Zhenguo, dia akan kembali ke aslinya. Semua yang Anda miliki sekarang akan menjadi masa lalu. Setelah mengalami kejayaan dan kekayaan, ia kembali menjalani kehidupan damai dan miskin. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima kesenjangan seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Sekretaris Chen berputar dengan cepat. Anda harus mempertahankan pekerjaan Anda dan tidak boleh meninggalkan Fang Zhenguo. Kalau tidak, dia akan hancur, kantor pendiri Zhenguo. Anggota Kongres Lin, silakan minum teh. Fang Zhenguo secara pribadi membuatkan secangkir teh untuk Lindong. Tidak ada orang lain sekarang, dan Fang Zhenguo bahkan mengganti gelarnya. Lindong mengambil cangkir teh, menyesapnya dan menaruhnya di atas meja kopi. Tidak mengherankan jika Fang Zhenguo mengetahui identitasnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan terlalu menghargai dirinya sendiri. Fang Zhenguo, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Lindong. Anggota Lin, tolong beritahu saya, apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga Wang di Jiangcheng? Apakah Anda berbicara tentang aliansi keluarga Wang dengan keluarga Kong yang tertutup? Ya, itu dia, tentu saja Anda tahu. Kalau begitu, sebagai Ketua Menteri Provinsi Jiangnan, Anda membiarkan keluarga tersembunyi mendominasi wilayah kami di Tiongkok. Anda, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan, tidak mau melakukannya lagi, kan? Anggota Kongres Lin tidak menyadari hal ini. Itu bukan karena kami, pendiri Zhenguo, tidak melakukan apapun. Sekarang, setidaknya setengah dari 10 provinsi di Tiongkok memiliki keluarga dan sekte tersembunyi yang telah bergabung dengan keluarga lokal untuk bergabung dengan dunia. Ini keluarga dan sekte tersembunyi itu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kompetitif, dan saya sudah melaporkannya ke atasan. Tapi atasan tidak sibuk sama sekali sekarang. Mereka hanya meminta kita untuk memantau mereka. Begitu ada melanggar hukum Tiongkok, mereka akan mengirim orang untuk menanganinya. Meskipun mereka telah bersatu sekarang, mereka belum melakukan apapun. Jika ada sesuatu yang melanggar hukum Tiongkok, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Fang Zhenguo dengan masam senyum. Dia juga merasa tidak nyaman ketika keluarga Wang bergabung dengan keluarga Kong yang tertutup untuk bergabung dengan dunia di Jiangcheng. Awalnya, di Provinsi Jiangnan, Fang Zhenguo adalah orang yang menepati janjinya. Begitu keluarga Kong berakar di Jiangcheng, dia, kepala Provinsi Jiangnan, akan paling menderita. Kekuasaannya akan sangat dibatasi, dan bahkan mungkin berkembang menjadi seluruh Provinsi Jiangnan yang keputusan akhir ada di tangan keluarga Kong. Lumayan sekarang, Presiden Song Siming masih hidup. Orang-orang ini belum berani main-main, namun saat Song Siming meninggal, kekacauan apa yang akan terjadi di Tiongkok, tidak ada yang tahu. Jadi sekarang tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaan orang-orang dari keluarga dan sekte tersembunyi ini, termasuk dia, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan. Fang Zhenguo, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, hanya saja setelah Tuan Song meninggal, Tiongkok tidak akan mampu menekan hantu dan dewa ular ini. Jika Anda menyinggung, jalan keluar Anda sendiri akan terputus di masa depan. Sebenarnya, Fang Zhenguo tidak tahu harus menjawab apa. Dia sedikit malu ketika Lindong mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimanapun, dia masih menjadi panglima tertinggi Provinsi Jiangnan di Tiongkok. Fang Zhenguo, biar ku beritahukan padamu, Tiongkok tidak akan berada dalam kekacauan. Bahkan jika seluruh dunia berada dalam kekacauan, Tiongkok tidak akan berada dalam kekacauan.
Karena, meskipun Tuan Song pergi, aku, Lindong, akan melakukannya masih di sana. Kata Lindong setelah mengucapkan kata-kata yang sangat mendominasi ini, seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Fang Zhenguo langsung terdorong keluar beberapa meter oleh momentum kuat ini, dan tidak berhenti sampai dia mundur ke meja. Pada saat ini, Fang Zhenguo sedang menatap pemuda di depannya dengan mata ngeri. Momentum ini justru membuatnya merasa seperti seekor semut yang berhadapan dengan gajah. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar membuat dia, seorang master di tahap awal peringkat naga, tidak mampu menolak. Ibarat perahu kecil di laut, sewaktu-waktu bisa terendam ombak besar. Sangat buruk, tapi itu bukanlah hal yang terpenting. Berapa umur Lindong sekarang? Apakah ada 25? Penjaga tingkat dewa berusia 25 tahun. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga ahli peringkat naga, jadi dia tentu tahu apa artinya ini. Potensi tak terbatas. Di masa depan, dia akan menjadi monster level Song Siming lagi. Lebih buruk lagi, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan padanya kepada Fang Zhenguo. Harus menangkapnya. Lin, anggota Kongres Lin, kamu, Fang Zhenguo tergagap bahkan ketika dia berbicara. Penjaga tingkat dewa berusia awal 20-an, belum lagi China. Meski seluruh dunia memiliki sejarah ribuan tahun, namun belum pernah muncul sebelumnya. Ini adalah era yang besar, dan Lindong di depannya ditakdirkan menjadi pria yang mendominasi era ini. Dia harus memeluk erat paha Lindong. Karena dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menghilang dari semua orang. Dan begitu dia memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin juga akan tercatat dalam sejarah. Ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Fang Zhenguo, jika Anda masih ingin terus menjadi Gubernur Jenderal Provinsi Jiangnan, jangan malu-malu dan lebih berani. Sebagai seorang pejuang, Anda harus memiliki darah yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Terlebih lagi, Anda masih seorang Tionghoa. Ini mengenai keluarga Kong. Saya, Lindong, akan membunuh ayam dan menakuti monyet. Saya ingin semua sekte dan keluarga tersembunyi di Tiongkok tahu bahwa siapapun yang mengacaukan negara kita hanya akan memiliki satu tujuan. Dan itu adalah menyita keluarga, dan menghancurkan klan. Lindong mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata, dan momentumnya mencapai puncaknya. Fang Zhenguo, seorang master pada tahap awal peringkat naga, bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya dan bahkan mengalami kesulitan bernapas. Apakah ini kekuatan pencegah dari wali tingkat dewa? Sangat buruk, melepaskan momentumnya saja akan membuatnya tidak mampu melawan. Suasana hati Lindong mulai berubah saat ini, ada pepatah yang berjalan dengan baik. Dengan kemampuan yang lebih besar, muncul tanggung jawab yang lebih besar. Ditambah dengan kontak dengan Song Siming selama periode ini, mood Lindong berubah karena pengaruh Song Siming. Di masa lalu, dia hanya peduli dengan 1/3 hektar tanahnya dan hanya ingin menjalani kehidupan kecilnya sendiri. Dia merasa bahwa segala sesuatu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun setelah berhubungan dengan Song Siming, Lindong lambat laun terpengaruh oleh dedikasinya yang tanpa pamrih. Akhlak mulia lelaki tua ini sungguh mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Demi Tiongkok, Song Siming bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat dia akan mati, dia harus mengabdikan kekuatan terakhirnya untuk Tiongkok. Dia menggunakan tubuhnya yang sekarat untuk secara paksa mengalahkan 9 penjaga tingkat dewa yang dipimpin oleh Kerajaan Elang. Dan pada akhirnya dia mampu membunuh 1 orang dan melukai beberapa orang lainnya secara serius. Harganya adalah Song Siming hanya memiliki sisa kurang dari 1 bulan dalam 1 tahun kehidupannya.
Lindong sangat mengagumi lelaki tua ini sehingga dia kini juga terpengaruh olehnya. Dari ingin melindungi sepertiga hektar tanah, sekarang saya ingin melindungi seluruh Tiongkok. Ini adalah sublimasi spiritual, ini juga pertama kalinya Lindong mulai menunjukkan ambisinya. Ia dulunya adalah seorang mahasiswa biasa. Orang tuanya telah tiada sejak ia masih kecil. Ditambah dengan pelecehan yang dilakukan oleh keluarga paman keduanya, ia merasa sedikit muak dengan masyarakat ini. Bahkan setelah dia mendapatkan sistem tersebut nanti, dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah penyelamat, menyelamatkan Tiongkok dan dunia. Namun setelah menghubungi Tuan Song Siming, dia merasa keadaan pikirannya perlahan-lahan terpengaruh. Sekarang fisiknya telah mencapai tingkat dewa ketiga, dan dia memiliki lebih dari 2000 poin dewa. Jika Anda menambahkan semuanya, Anda dapat mencapai tingkat dewa kelima. Dengan tingkat pertumbuhan poin dewa saat ini, tidak akan lama lagi dia akan mencapai puncak level dewa. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil alih tanggung jawab Song Siming dan melindungi keselamatan Tiongkok di masa-masa sulit yang akan datang. Fang Zhenguo merasa bahwa Lindong saat ini adalah kaisar muda di zaman kuno. Ini pastinya adalah karakter yang hanya muncul di masa-masa indah dan pasti akan bersinar sepanjang zaman. Setelah momentum Lindong mencapai puncaknya, dia mengambilnya kembali. Fang Zhenguo langsung merasa lega. Dia meletakkan tangannya di tanah dan bernapas dengan berat. Keringat berjatuhan dari dahinya seperti tetesan air, dan segera membentuk genangan air di tanah. Anggota Kongres Lin, anggota Dewan Lin, mulai hari ini, saya, Fang Zhenguo, pasti akan menghormati kepemimpinan Anda dan mematuhi perintah Anda. Saya tidak akan pernah memiliki niat egois, kata Fang Zhenguo dengan napas berat. Saya tidak peduli apakah Anda egois atau tidak. Setiap orang memiliki motif egois. Tetapi dalam menghadapi situasi secara keseluruhan, saya harap Anda dapat membuat pilihan yang baik. Begitu Anda memberitahu saya bahwa Anda telah merugikan kepentingan Tiongkok, Anda akan melakukannya. Tahu konsekuensinya. Stasiun Lindong, dia berdiri dan berbicara dengan nada merendahkan kepada Fang Zhenguo. Anggota Kongres Lin, saya mengerti. Mulai sekarang, saya pasti akan melakukan apa yang harus saya lakukan sesuai dengan keinginan Anda. Bagus sekali, dengan Tuan Song dan saya di sini di Tiongkok, di masa-masa sulit yang akan datang, kita akan menjadi satu. Tanah suci, yang disebut sekte dan keluarga terpencil, siapapun yang berani keluar untuk mengacaukan Tiongkok kita, saya akan menghancurkan mereka. Lusa adalah ulang tahun ke-10 Tuan Lu. Saya akan memberitahu keluarga Kong di pesta ulang tahun. Konsekuensi mengacaukan Tiongkok saya. Ini adalah peringatan bagi sekte dan keluarga tersembunyi di Tiongkok yang akan memasuki dunia. Ketika saatnya tiba, Anda harus melakukan yang terbaik untuk mencegah orang biasa mengetahui betapa kuatnya para pejuang itu. Anggota Dewan Fang Zhenguo, dia menjawab dengan hormat. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah apapun, tolong beritahu aku. Provinsi Jiangnan adalah kampung halamanku. Aku tidak ingin ada masalah yang muncul. Aku tidak ingin orang kedua mengetahui masalah hari ini. Acara. Dimengerti. Selamat kepada anggota Kongres Lin. Fang Zhenguo mengantar Lindong keluar dari gedung, masuk ke dalam mobil, dan mengikutinya ke gerbang, membuat banyak orang terdiam. Tuan Fang Zhenguo, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan dan orang tertinggi di seluruh Provinsi Jiangnan, sebenarnya secara pribadi mengirim seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun keluar. Dan dia mengikuti mobil itu sampai mencapai gerbang sebelum berhenti. Identitas pemuda ini pasti setinggi langit. Tak terhitung banyaknya orang yang memukuli dada mereka dan menyesali tanpa henti, membenci diri mereka sendiri karena tidak mendapat kesempatan untuk bertemu sekarang dan mengenal pria kaya dan berkuasa ini.
Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Lin Dong sendirilah yang membuat Direktur Fang begitu dihormati. Bagaimanapun, dia tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Seharusnya orang tua atau kakek neneknya mempunyai status yang sangat tinggi. Fang Zhenguo berdiri di depan gerbang dan menghela napas lega setelah melihat Lin Dong pergi. Lin Dong memberi terlalu banyak tekanan padanya. Penjaga tingkat dewa, dan dia baru berusia 20-an, sangat muda. Memang benar bahwa di masa-masa sulit, para pahlawan bermunculan. Lin Dong jelas merupakan orang terpilih di era ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang paling mempesona di masa sulit yang akan datang. Setelah Fang Zhenguo menunggu sebentar, dia berbalik dan pergi. Dia masih harus kembali dan bersiap-siap, selesaikan tugas yang diberikan oleh Lin Dong dengan sempurna. Ini adalah tugas pertama yang diberikan Lin Dong padanya, dan dia harus melakukannya dengan baik, dan meninggalkan kesan yang baik pada pihak lain. Karena keluarga Wang bersatu dengan keluarga Kong yang tertutup, dia takut setelah kematian Song Siming, keluarga Kong akan melunasi rekeningnya nanti, yang membuat Lin Dong tidak puas dengannya. Tidak ada yang salah selanjutnya. Setelah Fang Zhenguo pergi, dua penjaga keamanan yang berjaga di depan pintu masih dalam kebingungan. Keduanya merasa bahagia untuk sementara waktu. Untungnya, saya tidak menghentikan mobil sport keren ini sekarang. Saya awalnya mengira dia adalah seorang pemuda dari suatu tempat di sini. Tanpa diduga, dia masih terlalu meremehkan identitas pihak lain. Kepala Fang bisa mengusirnya sendiri. Mereka telah bekerja di sini selama beberapa tahun dan belum pernah menemukannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Setelah Lin Dong meninggalkan aula gubernur Provinsi Jiangnan, dia berkendara menuju Hotel Golden Leaf. Dia akan datang ke sini untuk makan enak. Saya sangat sibuk beberapa hari terakhir ini sehingga saya bahkan belum makan enak. Dan saya mampir untuk melihat bagaimana keadaan bibi saya dan keluarganya. Setelah pelatihan yang begitu lama, Anda harus benar-benar beradaptasi dengannya. Jika mereka cukup mampu, Lin Dong siap membiarkan mereka mengambil alih Golden Leaf Hotel. Jika Anda membiarkan mereka mengambil alih di awal, pasti tidak akan berhasil. Mereka tidak cukup mampu dan perlu mengambil langkah demi langkah secara perlahan. Waktunya seharusnya sudah hampir tiba sekarang. Lagi pula, aku sudah melakukan ini sejak lama. Anda juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang operasional hotel. Bugatti Veyron melaju ke tempat parkir Golden Leaf Hotel dan memarkir mobil di bawah arahan petugas keamanan. Lin Dong masuk ke Hotel Daun Emas dengan tatapan mata penjaga keamanan yang rendah hati, penuh hormat, dan iri. Begitu mereka memasuki pintu, 4 tamu jangkung dan berwajah manis membungkuk dan berteriak, "Selamat datang." Lin Dong masuk ke aula. Segera, seorang manajer lobi cantik berusia 20-an mendatanginya. "Tuan, apakah Anda menginap di hotel atau makan? Apakah Anda baru di sini? Siapa nama Anda?" Dia ingat terakhir kali dia datang ke sini. Sepertinya dia bukan manajer lobi. Mengapa dia mengubahnya belum lama ini? Ketika Zhao Xuan menjadi manajer lobi di sini, dia bekerja selama 2 atau 3 tahun. Jika bukan karena dia akan terus bekerja. "Ya, Tuan, saya baru berada di sini kurang dari setengah bulan. Nama saya yang tahu. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maafkan saya. Anda juga dapat menyebutkannya kepada saya dan saya pasti akan bekerja keras untuk memperbaikinya." Itu yang tahu rendah hati berkata. Dia tidak mengenal orang ini, tapi hanya dari temperamennya, dia tahu kalau Lin Dong tidaklah sederhana. Ini adalah pengalaman yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di industri jasa. "Siapkan meja makanan terbaik untukku. Lalu hubungi manajer umummu. Aku akan menunggunya di ruang pribadi nomor 1. Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia langsung pergi tanpa menunggu reaksi yang tahu.
Bintang Tao buru-buru menyusul, "Tuan, siapa nama Anda? Beritahu manajer Anda bahwa nama saya Lindong." Bintang Tao melafalkan nama itu dalam hati. Tiba-tiba saya kaget, "Lindong? Ini, bukankah ini nama bos besarnya? Kamu adalah bos besar?" Yang Tao tergagap dan bertanya. "Tidak buruk, kamu tahu namaku. Hubungi manajer umummu," kata Lindong. Ya, tunggu sebentar. Direktur Lin, saya akan segera meneleponnya," Yang Tao menjawab dengan cepat. "Juga, jangan lupa menyiapkan makanan untukku," Lindong akhirnya menambahkan. Ya, jangan khawatir, Tuan Lin, makanan akan segera diantar." Yang Tao memperhatikan Lindong masuk ke lift. Segera mengeluarkan walkie-talkie, menelepon manajer umum, memberitahunya bahwa yang besar bos datang, dan memintanya pergi ke kamar pribadi nomor 1. Kemudian dia menelepon departemen catering dan meminta mereka segera menyiapkan meja berisi makanan terbaik dan mengirimkannya ke bos besar. Berita bahwa bos besar Lindong datang ke Golden Leaf Hotel tiba-tiba menyebar di Golden Leaf Hotel. Semua orang mulai sibuk, berusaha memberikan kesan yang baik pada bos besar. Lindong sedang duduk di kamar pribadi eksklusifnya nomor 1. Segera, manajer umum Golden Leaf Hotel tiba. Ini adalah seorang pemuda berusia 40-an. Adapun namanya, Lindong benar-benar lupa. Dia hanya ingat bahwa setelah Zhao Xuan diutus, dia mengangkat seorang wakil presiden. Serangkaian hal yang terjadi kemudian membuatnya pada dasarnya tidak tinggal di provinsi Jiangnan, dan dia tidak punya waktu untuk datang ke Golden Leaf Hotel. "Direktur Lin, mengapa Anda tidak memberitahu saya kapan Anda akan datang agar saya dapat mengajak seseorang untuk menyambut Anda?" Yang Fan berkata dengan hati-hati. Lindong tidak terkesan padanya, tapi dia sangat terkesan dengan Lindong, bos besarnya. Belum lama ini, Donglai Capital mengadakan konferensi video, dan sebagai manajer umum Golden Leaf Hotel di bawah Donglai Capital, dia juga beruntung bisa berpartisipasi. Dia masih mengingat pidato Lindong dengan mendalam. "Saya tidak suka hal-hal mewah ini, jadi sebaiknya saya tidak melakukannya di masa depan. Pikirkan lebih banyak tentang pekerjaan dan bagaimana melakukannya dengan baik. Inilah yang harus Anda lakukan." "Ya, Direktur Lin, saya ingat. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik dan tidak akan mengecewakan Anda." "Omong-omong, siapa namamu?" tanya Lindong. "Direktur Lin, nama saya Yang Fan, pohon poplar dan layar perahu layar," jelas Yang Fan. Ini juga pertama kalinya dia bertemu bos seperti itu. Ada hotel berbintang senilai 20 miliar, tapi nama general manajernya pun tidak tahu. Bos ini berhasil. Sangat cantik. Namun, Yang Fan kembali merasa lega ketika memikirkan tentang aset Donglai Capital yang berjumlah beberapa triliun dan apresiasinya yang terus berlanjut. Bagi bos muda ini, 20 miliar setara dengan 10 atau 20 yuan. Mungkin dia masih memiliki banyak industri yang dia bahkan tidak tahu menghasilkan uang untuknya. Yang Fan, bagaimana kabar bibiku Liu Yanmei dan Bibi Lin Guoying sekarang? Jujur saja, jangan iri. Aku suka mendengar kebenaran dan tidak suka sanjungan. Keluarga semuanya sangat baik. Saya tidak mendominasi hotel karena saya adalah kerabat Anda. Sebaliknya, saya bekerja sangat keras untuk mempelajari segala sesuatu tentang hotel. Sekarang, pada dasarnya saya dapat memulai pengoperasian hotel jika saya menyerahkan hotelnya kepada Anda sekarang. Dapatkah mereka membuat hotel beroperasi secara normal, atau dapatkah mereka membuat hotel tersebut mengalami kemunduran atau perbaikan? Jangan ada kemunduran. Kalau ada kemajuan, besarnya mungkin lebih kecil, tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar, karena hotel kita sudah berada di jalur yang benar, asalkan beroperasi normal, kata Yang Fan.
Dia juga menghela nafas diam-diam di dalam hatinya saat ini. Hari-hari baik akhirnya akan segera berakhir. Dia sudah lama mengetahui bahwa dia hanyalah manajer umum sementara. Setelah kerabat Direktur Lin mengetahui hotel tersebut, mereka akan meluruskannya. Benar saja, dia benar. Tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa membiarkan orang lain menjadi saudara? Siapa yang akan seperti ini saat ini? Sekalipun dia melakukannya dengan baik, dia tetap tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari bos besar. Dia tidak seperti Zhao Xuan, yang cakap, muda dan cantik. Setelah mendapatkan kepercayaan dari bos besar, dia sekarang menjadi manajer umum Donglai Capital dan memiliki kekayaan puluhan miliar. Saya hanya berharap bos besar tidak memecatnya, membiarkan dia menjadi wakil presiden, dan dia juga bisa membantu kerabat bos besar. Tidak apa-apa, kali ini, aku berencana menyerahkan hotel kepada bibiku dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu, Direktur Lin? Saya tidak punya ide. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam serah terima ini dan akan membantu mereka di masa depan untuk membuat hotel makmur. Bersambung.